David Eakins Remix. Kalau kita bicara soal sound horeg, yang muncul di pikiran banyak orang adalah meresahkan. Tidak bisa disangka lagi. Aksi pengerusakan fasilitas umum, penghancuran rumah warga, hingga kecelakaan yang terjadi pada kru sound horeg. Bagi yang mendukung, ini adalah tradisi yang harus dilestarikan. Bagi yang mengecam, ini adalah tradisi yang konyol. Kita akan mengupas sisi menjengkelkan dari tradisi ini, tapi juga akan mengupas mengapa tradisi ini masih digemari. Kamu di sisi mana? Tulis di kolom komentar. Tradisi meresahkan itu bernama sound horeg. Sound horeg pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, terutama di sebagian wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Kata horeg sendiri mungkin bisa diartikan sebagai bergetar, dan memang demikianlah karakteristik utamanya. Pesta rakyat seperti pernikahan, sunatan, hingga peringatan hari besar kerap kali disertai dengan pertunjukan musik dari sound system yang volumenya diatur secara maksimal. Dari bass yang dihasilkan dapat menggetarkan apapun di sekitarnya. Tujuannya supaya ramai, supaya terasa meriah. Dalam budaya masyarakat kita, kemeriahan ini dianggap simbol suksesnya suatu acara. Sound horeg biasanya diadakan dengan berkeliling atau kadangkala menetap. Sound system dengan jumlah besar diangkut di atas truk terbuka. Biasanya terdapat pemandu dan penari latarnya. Selain itu, lampu-lampu yang gemerlap yang menjadikan sound horeg semakin meriah. Tak sedikit masyarakat yang berduyun-duyun mengikuti arak-arakan tersebut. Tak jarang juga, dalam karnaval besar terdapat pawai kostum dan tarian tradisional yang membuat sound horeg erat kaitannya dengan akulturasi kearifan lokal dan modern. Sound horeg pertama kali muncul di Kota Malang, Jawa Timur. Cerita awalnya, pada tahun 2014 terdapat sebuah perayaan besar yang menjadi cikal bakal lahirnya sound horeg. Namun, pada tahun 2015 lah tren sound horeg berkembang secara signifikan. Sebenarnya penggunaan sound system yang diarak keliling sudah ada sejak lama. Pada awalnya, merupakan bentuk acara takbiran keliling dengan menggunakan sound system yang diangkut menggunakan gerobak. Penggunaan sound system dalam sebuah perayaan sebenarnya telah menjadi barang yang wajar, mulai dari acara hajatan hingga karnaval skala besar. Bahkan seringkali diadakan perlombaan untuk mencari rakitan sound system mana yang mencapai clarity atau kejernihan yang sempurna. Bagi teman-teman yang tinggal di wilayah desa utamanya, pasti sekali dua kali familiar dengan pujian atau kritikan pada kualitas sound system. Tidak bisa dipungkiri, dalam sebuah hiburan masyarakat, sound system memegang peranan besar. Dangdutan misalnya, walaupun musiknya digarap dengan sangat baik, jika sound systemnya tidak mendukung, sudah pasti muncul kekecewaan. Sound system menjadi aktor utama dalam sebuah hiburan. Nah, itulah sebabnya sound horeg menjadi tren yang digemari. Bahkan muncul berbagai komunitas sesama pecinta sound horeg. Sound horeg umumnya menggunakan electronic dance music atau musik DJ. Hal tersebut dikarenakan ide sound horeg memang terinspirasi dari diskotik di kota besar seperti Jakarta. Dengan kata lain, sound horeg adalah diskotiknya anak-anak daerah. Tentu saja sound horeg punya makna yang lebih dalam dari sekedar perayaan. Pada dasarnya, budaya ini erat kaitannya dengan nilai kebersamaan. Di banyak daerah, acara seperti hajatan bukan hanya milik satu keluarga, tetapi juga dianggap milik masyarakat. Mereka datang, membantu, dan merayakan bersama. Jadi, suara bising dari sound system dalam sebuah hiburan menjadi representasi kebersamaan, kebahagiaan, dan solidaritas antar warga. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi ini menjadi semakin besar dan seringkali keluar jalur. Alat-alat sound system yang awalnya sederhana, kini telah berevolusi menjadi perangkat yang begitu canggih dengan daya watt yang luar biasa besar. Dalam berbagai kasus, penggunaan sound horeg tak lagi sekedar sarana mempererat tali silaturahmi, tapi malah jadi ajang pamer kekuatan audio dan menimbulkan konflik di masyarakat. Bukan rahasia lagi bahwa tradisi sound horeg ini kerap mendapat kritik dari masyarakat, terutama dari mereka yang tinggal di sekitar lokasi acara. Salah satu masalah paling mendasar adalah soal polusi suara. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh WHO menyebutkan bahwa kebisingan di atas 85 desibel dalam durasi yang lama bisa berbahaya bagi kesehatan pendengaran. Sebagai sebuah perbandingan, suara hujan itu di bawah 55 desibel. Lalu lintas, orang berbicara secara normal dan vacuum cleaner itu 55 hingga 70 desibel. Suara headphone volume sedang itu 85 desibel. Sound horeg itu bisa mencapai 135 desibel, di mana 140 desibel itu adalah suara pesawat jet.
Paparan suara lebih dari 100 desibel dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran secara permanen, apalagi sound horeg yang jauh di atas 100 desibel. Hal ini tentu saja jauh dari kata aman, terutama jika berlangsung selama berjam-jam atau bahkan sepanjang malam. Menurut WHO lagi, pada tahun 2050 diprediksi hampir 2,5 miliar orang mengalami gangguan pendengaran dan 700 juta diantaranya akan memerlukan rehabilitasi pendengaran. Dr. Raden Ayu, spesialis THT dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, menyebutkan bahwa paparan batas kebisingan suara di atas 100 desibel hanya 15 menit. Apabila lebih dari itu, akan mengalami gangguan pendengaran sementara dan akan pulih lagi selama 1 hingga 2 jam. Bagi yang bekerja secara rutin di tempat yang bising, dalam 10 hingga 15 tahun akan mengalami tuli secara permanen. Bayangkan saja, suara sebising itu melewati rumah yang terdapat bayi atau lansia. Bayangkan betapa terganggunya mereka karena suara bising sound horeg tersebut. Dalam masyarakat yang heterogen, tidak semua orang memiliki toleransi yang sama terhadap kebisingan. Ada kelompok yang merasa tradisi ini penting sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan, ada juga yang merasa terganggu karena waktu dan durasi yang tidak memperhatikan kepentingan umum. Mengapa sound horeg ini bisa begitu marak? Salah satunya adalah faktor gengsi. Di banyak daerah, semakin besar dan bisingnya sound system, makin dianggap mewah acaranya. Pemilik acara seringkali merasa bahwa menyewa sound system yang besar adalah lambang kesuksesan dan prestis sosial. Selain itu, dalam beberapa kasus, sound horeg juga menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Banyak penyedia jasa sound system yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan, tanpa peduli dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Bayangkan saja, harga sewa sound horeg dalam semalam bisa saja mencapai 70 juta. Walaupun harga sewa memiliki variasi dalam banyak hal. Walaupun tidak mencapai 70 juta, harga 25 hingga 35 juta tetap saja terbilang mahal. Bagi penyewa yang bisa membayar dengan harga fantastis, tentu secara tidak langsung akan dianggap bergengsi bagi masyarakat. Sudah menjadi hal yang wajar bagi beberapa wilayah daerah, hiburan yang berharga mahal adalah simbol kegengsian. Hal yang menjengkelkan lainnya adalah kerusakan yang dihasilkan. Efek dari gelombang suara bass yang tinggi seringkali menyebabkan kaca pecah bahkan genteng yang berjatuhan. Itu dikarenakan terjadinya fenomena resonansi. Dari sisi anggota sound horeg, dalam banyak video didapati tengah melakukan pengerusakan berbagai fasilitas, mulai dari jembatan, tiang lampu hingga rumah warga. Yang menjadi pertanyaan pribadi adalah, dalam beberapa video yang lupa sumbernya di mana, pihak rumah tidak merasa dirugikan karena kaca bahkan plafonnya rusak. Kok bisa tidak merasa dirugikan? Ada yang berkomentar bahwa hal-hal tersebut akan diganti secara material oleh pihak panitia atau kepala desa setempat. Menurut Anda, apakah hal tersebut masuk akal? Bahwa walaupun diganti secara material, tetap merasa tidak apa-apa. Dalam kasus lain, tak sedikit juga kru sound horeg yang mengalami kecelakaan, mulai dari terjatuh hingga kesetrum, bahkan hingga meninggal dunia. Di Pati, Jawa Tengah, seorang ibu-ibu hendak dikeroyok rombongan sound horeg lantaran si ibu merasa terganggu dan menyiramkan air dari selang. Walaupun pada akhirnya konflik tersebut berakhir dengan damai. Bagi yang mendukung sound horeg biasanya atas alasan tradisi. Tapi apakah betul sound horeg bisa disebut tradisi? Singkatnya, tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dalam masyarakat yang biasanya dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi adalah bentuk konkret dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan sendiri adalah nilai-nilai kebijaksanaan yang dihasilkan dari cipta akal budi manusia yang dipegang dan menjadi dasar kehidupan bagi suatu masyarakat. Dari definisi tersebut, silahkan simpulkan, apakah sound horeg dapat dibilang sebuah tradisi? Dalam opini personal, sound horeg secara keseluruhan tidak bisa disebut sebagai tradisi. Pertama, karena sifatnya hanya hiburan. Kedua, nilai-nilai kebijaksanaan yang tampaknya tidak ada. Dan yang ketiga, tidak jarang menampilkan penari latar yang berjoget secara tidak sopan. Apabila sound horeg diadakan dalam sebuah karnaval yang menampilkan tarian atau musik tradisional, tarian dan musik tradisional inilah yang bisa disebut tradisi. Namun, sound horeg secara terpisah bukanlah buah hasil dari kebudayaan. Silakan menyebutnya sebuah tren atau hobi saja. Anda boleh berbeda pendapat, malahan lebih bagus. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagi pendukung sound horeg, alasan akulturasi antara kearifan lokal dan modern menjadi dasar mengapa sound horeg harus tetap dilestarikan.
Selain itu, alasan memajukan roda ekonomi masyarakat adalah alasan lainnya. Dalam banyak acara, Sonhoreg yang bisa menarik perhatian orang-orang untuk datang dapat menjadi sumber penghasilan bagi pedagang dan UMKM kecil. Namun, itu akan lebih maksimal apabila acara Sonhoreg menetap di sebuah lapangan atau tempat yang lebih luas. Seringkali, Sonhoreg berbentuk pawai yang melewati jalanan kecil. Itulah yang menjadi kritik utamanya. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat butuh hiburan. Itu juga silahkan saja, asalkan tidak mengganggu kepentingan publik bahkan merusak. Tidak semua orang suka Sonhoreg, tidak semua suka musik DJ, tidak semua suka suara bising, apalagi lansia, orang yang sedang sakit, itu sangat mengganggu. Jika diminta solusi, ya silahkan pakai headset saja jika mau mengadakan Sonhoreg di tengah pemukiman. Apabila dengan alasan bahwa Sonhoreg bisa membuat kearifan lokal beradaptasi dengan dunia modern karena akulturasi tadi, mungkin perlu dievaluasi lagi. Mengapa untuk memperkenalkan budaya harus mengganggu kepentingan publik? Pada akhirnya, budaya seharusnya menjadi perekat bukan sumber keresahan. Tradisi boleh tetap dijaga, tetapi dengan aturan yang lebih bijak dan memperhatikan hak-hak semua pihak. Kita semua bisa hidup berdampingan dengan harmonis, asal tahu batas dan aturan yang jelas.